Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang sering kali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Dalam kisah yang penuh emosi ini, Siska berjuang menghadapi kehilangan ibunya yang tercinta, sambil mencari kucing peliharaannya, Kiki, yang diyakini dapat membangkitkan kembali harapan dan cinta yang hilang. Dalam pencariannya yang penuh liku, Siska menemukan kekuatan dalam kenangan dan pelajaran berharga tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Ikuti perjalanan Siska dalam menemukan arti sejati dari keajaiban dan ketahanan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah menyentuh ini dan bagaimana Siska menemukan jalan menuju penyembuhan. Di ruang tamu yang sunyi, Siska duduk di samping jenazah ibunya yang terbaring. Suasana di dalam rumah terasa berat, seolah waktu berhenti sejenak untuk menghormati kepergian sosok yang sangat dicintainya. Dinding-dinding rumah yang biasanya dipenuhi tawa dan canda kini hanya menyisakan kesedihan yang mendalam. Siska menatap wajah ibunya yang tenang, mengenang semua kenangan indah yang mereka lalui bersama. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada momen-momen berharga, seperti saat ibunya mengajarinya memasak atau membacakan dongeng sebelum tidur. Siska merasa hampa dan bingung. Dia tidak pernah membayangkan hidup tanpa ibunya. Rasa sakit di dadanya semakin dalam saat dia menyadari bahwa tidak ada lagi pelukan hangat yang bisa dia rasakan. Dia merindukan suara lembut ibunya yang selalu menenangkannya di saat-saat sulit. Dalam keheningan itu, Siska merasakan air mata mengalir di pipinya, menandakan betapa beratnya kehilangan ini. Dia berusaha menahan isak tangisnya, tetapi semakin dia berusaha, semakin sulit rasanya untuk menahan kesedihan. Di tengah kesedihannya, Siska teringat akan mitos yang sering diceritakan oleh neneknya. Mitos yang menyatakan bahwa langkah kucing dapat membangkitkan jenazah. Dia ingat bagaimana neneknya selalu bercerita tentang kekuatan magis yang dimiliki kucing, dan bagaimana langkahnya bisa membawa kembali jiwa yang telah pergi. Meskipun Siska tahu bahwa itu hanya sebuah cerita, harapan kecil mulai tumbuh di dalam hatinya. Dia merasa bahwa mencari kucing peliharaan mereka, Kiki, adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan ibunya. Dengan tekad yang baru, Siska berdiri dan mengusap air mata di pipinya. Dia menatap jenazah ibunya untuk terakhir kalinya, berjanji dalam hati bahwa dia akan melakukan segalanya untuk membangkitkan ibunya. Dia tahu bahwa pencariannya tidak akan mudah, tetapi rasa cinta dan harapannya menggebu membuatnya berani melangkah. Siska bergegas keluar dari rumah, berusaha mengabaikan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Dia harus menemukan Kiki, kucing yang selalu setia menemani mereka. Saat melangkah keluar, Siska merasakan angin sepau-sepau yang menyentuh wajahnya, seolah memberikan semangat baru. Dia berlari ke halaman belakang, berharap menemukan Kiki yang biasanya bermain di sana. Namun, halaman itu kosong dan sepi, tidak ada tanda-tanda keberadaan kucing kesayangannya. Dalam hati, Siska berdoa agar Kiki segera muncul, karena dia percaya bahwa langkah kucing itu bisa membawa keajaiban yang dia butuhkan untuk mengembalikan ibunya. Setelah bergegas keluar dari rumah, Siska merasakan udara pagi yang dingin menyentuh kulitnya.
Dia berlari ke halaman belakang, tempat di mana Kiki biasanya bermain. Harapannya membara, dan dia berdoa dalam hati agar kucing peliharaannya itu segera muncul. Namun, saat dia mencapai halaman, pandangannya hanya disambut oleh kesunyian. Tanaman-tanaman hijau yang tumbuh subur seolah menjadi saksi bisu dari kesedihannya. Tidak ada jejak Kiki dimanapun, dan rasa cemas mulai menyelimuti hatinya. Siska memanggil Kiki dengan suara yang penuh harapan. "Kiki! Kiki! Di mana kau?" Dia berteriak, suaranya menggema di antara dinding rumah yang sepi. Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir lembut, seolah mengingatkannya akan kesedihan yang sedang dia alami. Dia merasa seolah dunia ini tidak adil. Mengapa kucingnya tidak ada di sampingnya saat dia sangat membutuhkannya? Rasa putus asa mulai merayap ke dalam hatinya. Dengan langkah yang mantap, Siska memutuskan untuk mencari Kiki di sekitar lingkungan. Dia berjalan menyusuri jalan setapak, berharap menemukan kucingnya di antara tetangga-tetangga yang mungkin melihatnya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban yang mengikat kakinya. Dia bertanya kepada beberapa tetangga yang ditemuinya, tetapi tidak ada yang melihat Kiki. Setiap jawaban negatif semakin membuat hatinya terasa hampa. Di tengah pencariannya, Siska bertemu dengan Pak Joko, tetangga yang dikenal baik hati. Pak Joko sedang menyiram tanaman di kebunnya dan melihat Siska yang tampak cemas. "Siska, kenapa kamu terlihat cemas?" tanyanya dengan nada khawatir. Siska merasa sedikit lega bisa berbicara dengan seseorang, meskipun rasa cemasnya tidak kunjung reda. "Pak Joko, saya mencari Kiki. Saya butuh dia untuk membantu ibu," jawab Siska dengan suara bergetar. Dia menjelaskan tentang mitos yang dia dengar dari neneknya, tentang bagaimana langkah kucing bisa membangkitkan jenazah. Pak Joko mendengarkan dengan seksama, tetapi dia juga tahu bahwa mitos itu hanya cerita. Mitos itu hanya cerita, Siska. Tapi jika itu bisa memberimu harapan, teruslah mencarinya, kata Pak Joko sambil tersenyum lembut, berusaha menghibur Siska. Siska mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Dia melanjutkan pencariannya, berusaha mengabaikan rasa putus asa yang menggerogoti pikirannya. Dia berjalan ke arah taman, tempat di mana anak-anak sering bermain dan kucing-kucing berkeliaran. Setiap langkahnya dipenuhi harapan, tetapi juga ketakutan akan kenyataan bahwa Kiki mungkin tidak akan pernah kembali. Saat tiba di taman, Siska melihat sekelompok anak kecil yang sedang bermain. Dia mendekati mereka, berharap salah satu dari mereka melihat Kiki. "Hai, apakah kalian melihat kucing bernama Kiki?" tanyanya dengan penuh harap. Namun, anak-anak itu hanya menggelengkan kepala, dan Siska merasa hatinya semakin berat. Dia tidak ingin menyerah, tetapi rasa lelah mulai menggerogoti semangatnya. Dengan langkah yang semakin lambat, Siska melanjutkan pencariannya. Dia berkeliling taman, memeriksa setiap sudut, berharap menemukan Kiki yang sedang bersembunyi. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan kucingnya. Rasa putus asa mulai menguasai pikirannya, tetapi dia tahu bahwa dia harus terus mencari. Dia tidak bisa membiarkan harapan itu padam, karena di dalam hatinya, dia percaya bahwa Kiki adalah satu-satunya harapan untuk membangkitkan ibunya. Siska melanjutkan pencariannya dengan langkah yang semakin berat. Setiap sudut jalan yang dia lewati seolah mengingatkannya pada kenangan indah bersama Kiki. Dia teringat saat-saat ketika Kiki berlari-lari kecil di sekitar rumah, mengejar kupu-kupu atau bermain dengan benang wol yang terjatuh. Kenangan itu membuat hatinya bergetar, tetapi juga menambah rasa sakit karena kini semua itu terasa begitu jauh.
Dia merasa seolah kehilangan bukan hanya kucingnya, tetapi juga bagian dari dirinya yang selalu ceria. Saat berjalan, Siska bertemu dengan beberapa tetangga yang sedang beraktivitas di luar rumah. Dia menghampiri mereka dengan harapan, tetapi setiap kali dia bertanya tentang Kiki, jawaban yang dia terima selalu sama, tidak ada yang melihatnya. "Apakah kalian yakin tidak melihat Kiki?" tanyanya dengan nada putus asa. Setiap jawaban negatif semakin membuat hatinya terasa hampa, seolah harapan yang dia pegang mulai memudar. Dia merasa seolah dunia ini tidak berpihak padanya. Di tengah pencariannya, Siska merasakan ketidakpastian yang semakin menggerogoti pikirannya. Dia mulai bertanya-tanya apakah mitos yang dia dengar itu benar-benar bisa membantunya. Bagaimana jika Kiki tidak kembali? Bagaimana jika ibu tidak bisa bangkit? Pikirnya. Rasa cemas dan putus asa mulai menyelimuti hatinya, membuatnya merasa semakin sendirian. Dia ingin percaya bahwa Kiki bisa membawanya kembali kepada ibunya, tetapi keraguan itu terus menghantuinya. Siska memutuskan untuk pergi ke taman, tempat di mana dia sering melihat Kiki bermain. Dia berharap bahwa kucingnya mungkin saja bersembunyi di sana. Namun, saat dia tiba di taman, suasana yang ceria dan penuh tawa anak-anak justru membuatnya merasa semakin terasing. Dia melihat anak-anak bermain bola, tertawa, dan berlari, sementara dia hanya bisa berdiri di sudut taman, merasakan kesedihan yang mendalam. Dia merasa seolah semua orang di sekitarnya tidak mengerti apa yang dia rasakan. Dengan hati yang berat, Siska mulai berjalan di sepanjang jalur setapak di taman. Dia memanggil Kiki sekali lagi, suaranya penuh harapan meskipun hatinya mulai goyah. "Kiki! Kiki! Di mana kau?" teriaknya, tetapi hanya suara angin yang menjawab. Dia melihat sekeliling, berharap melihat sosok kucing kecil yang familiar itu muncul dari balik semak-semak. Namun, harapannya semakin menipis, dan rasa putus asa mulai menggerogoti semangatnya. Setelah berkeliling taman tanpa hasil, Siska duduk di bangku taman, merasakan kelelahan yang mendalam. Dia menatap tanah, berusaha menahan air mata yang ingin mengalir. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya pada dirinya sendiri. Dia merasa seolah semua usaha dan harapannya sia-sia. Dalam keheningan itu, dia merasakan kesepian yang menyakitkan, seolah dunia ini tidak memiliki tempat untuknya lagi. Dia merindukan ibunya, merindukan Kiki, dan merindukan kebahagiaan yang pernah ada. Saat Siska duduk di bangku taman, dia melihat sekelompok anak kecil yang sedang bermain dengan kucing lain. Kucing itu berwarna putih dengan mata biru yang cerah, dan anak-anak itu tampak sangat senang. Melihat mereka bermain membuat Siska merasa semakin hancur. Mengapa kucing lain bisa ada di sini, sementara Kiki tidak? Pikirnya. Dia merasa seolah semua orang bisa merasakan kebahagiaan, kecuali dirinya. Rasa cemburu dan kesedihan bercampur aduk di dalam hatinya. Dengan perasaan yang semakin berat, Siska akhirnya memutuskan untuk pulang. Dia tahu bahwa dia harus terus mencari Kiki, tetapi saat ini, harapan yang dia pegang terasa semakin tipis. Dia berjalan pulang dengan langkah yang lesu, merasakan beban di dadanya semakin berat. Dalam perjalanan pulang, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Dia harus menemukan Kiki, karena dia percaya bahwa kucing itu adalah satu-satunya harapan untuk membangkitkan ibunya. Namun, saat dia melangkah, keraguan dan kesedihan terus menghantuinya, membuatnya merasa semakin terasing dari dunia di sekitarnya. Setelah berjalan pulang dengan langkah lesu, Siska merasa hatinya semakin berat. Dia tidak tahu harus kemana lagi untuk mencari Kiki.
Setiap sudut jalan yang dia lewati seolah mengingatkannya pada kucing peliharaannya yang hilang. Kenangan-kenangan indah bersama Kiki terus berputar di pikirannya, membuatnya merasa semakin kesepian. Dia merindukan suara lembut Kiki yang selalu menghiburnya di saat-saat sulit. Dalam keputusasaannya, Siska bertekad untuk mencari satu tempat terakhir yang mungkin bisa menyimpan harapan, taman. Saat tiba di taman, Siska melihat sekelompok anak kecil yang sedang bermain. Mereka berlarian, tertawa, dan bermain bola, menciptakan suasana ceria yang kontras dengan kesedihannya. Siska merasa terasing di tengah keceriaan itu, tetapi dia tahu bahwa dia harus mencari Kiki di antara kerumunan. Dia melangkah lebih dekat, berharap melihat sosok kucingnya di antara anak-anak yang bermain. Namun, harapannya kembali pupus saat dia tidak menemukan Kiki dimanapun. Siska duduk di bangku taman, merasakan kelelahan yang mendalam. Dia menatap tanah, berusaha menahan air mata yang ingin mengalir. Dalam keheningan itu, dia mendengar suara tawa anak-anak yang bermain. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil yang sedang duduk di dekat semak-semak, tampak asyik dengan sesuatu di tangannya. Siska merasa penasaran dan mendekat, berharap anak itu mungkin melihat Kiki. "Hei, apa yang kamu pegang?" tanya Siska, berusaha menahan rasa harap di dalam hatinya. Anak kecil itu menoleh dan tersenyum, menunjukkan mainan kucing kecil yang terbuat dari kain. "Ini kucing mainanku. Namanya Kiki juga," jawabnya dengan ceria. Siska merasa jantungnya berdebar. Nama itu, Kiki, seolah memanggilnya kembali ke harapan yang sempat hilang. Dia bertanya-tanya apakah ini pertanda bahwa Kiki akan segera ditemukan. "Apakah kamu pernah melihat kucing peliharaan saya?" "Kiki, kucingku yang berwarna hitam?" tanya Siska dengan penuh harap. Anak kecil itu menggelengkan kepala, tetapi matanya berbinar. "Tapi aku bisa membantumu mencarinya. Ayo, kita cari bersama," serunya dengan semangat. Siska merasa sedikit terhibur oleh tawaran itu. Meskipun dia tahu bahwa pencarian ini mungkin sia-sia, tetapi semangat anak itu membuatnya merasa tidak sendirian. Bersama anak kecil itu, Siska mulai menjelajahi taman. Mereka memeriksa setiap sudut, memanggil nama Kiki dengan suara penuh harapan. "Kiki! Kiki! Di mana kau?" teriak mereka berdua, suara mereka bergema di antara pepohonan. Siska merasa ada sedikit cahaya harapan yang kembali menyala di dalam hatinya. Meskipun mereka tidak menemukan Kiki, kebersamaan dengan anak kecil itu membuatnya merasa lebih kuat. Saat mereka berjalan, Siska melihat sekelompok kucing liar yang berkeliaran di dekat tempat sampah. Jantungnya berdebar, dan dia berlari ke arah mereka. "Kiki! Kiki!" teriaknya, tetapi kucing-kucing itu hanya menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh sebelum berlari menjauh. Rasa kecewa kembali menyelimuti hatinya, tetapi anak kecil itu tetap bersemangat. "Jangan khawatir, kita pasti bisa menemukannya," katanya, berusaha menghibur Siska. Setelah beberapa saat mencari, Siska dan anak kecil itu berhenti sejenak untuk beristirahat di bangku taman. Siska merasa lelah, tetapi dia tidak ingin menyerah. "Terima kasih sudah membantuku," kata Siska kepada anak kecil itu. "Tanpa kamu, aku mungkin sudah menyerah." Anak kecil itu tersenyum lebar, dan Siska merasakan kehangatan di dalam hatinya. Meskipun pencarian mereka belum membuahkan hasil, dia merasa sedikit lebih baik karena ada seseorang yang bersamanya. Dengan semangat baru, Siska dan anak kecil itu melanjutkan pencarian mereka. Meskipun harapan untuk menemukan Kiki masih tipis, Siska menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam pencariannya.
Dia merasa terinspirasi oleh semangat anak kecil itu, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian ibunya, dia merasakan sedikit harapan kembali. Mungkin, hanya mungkin, Kiki akan muncul di tempat yang tidak terduga, dan mereka akan menemukan keajaiban yang selama ini dia cari. Setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, Siska merasa lelah dan putus asa. Meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga bersama anak kecil itu, harapan untuk menemukan Kiki semakin menipis. Saat matahari mulai terbenam, Siska merasakan kehangatan sinar matahari yang perlahan menghilang, seolah mencerminkan perasaannya yang semakin redup. Dia menatap anak kecil itu, yang masih bersemangat meskipun mereka belum menemukan kucing yang dicari. "Terima kasih sudah menemani saya," kata Siska dengan suara lembut, merasakan rasa syukur yang mendalam. Anak kecil itu tersenyum, tetapi Siska bisa melihat bahwa dia juga merasa lelah. "Kita bisa mencari lagi besok, kan?" tanyanya dengan penuh harapan. Siska mengangguk, meskipun hatinya merasa berat. Dia tahu bahwa dia harus pulang dan menghadapi kenyataan bahwa Kiki belum ditemukan. Dengan langkah yang lesu, mereka berdua berjalan kembali ke arah rumah Siska. Suasana hati Siska semakin suram seiring dengan semakin gelapnya langit. Sesampainya di rumah, Siska merasakan kesedihan yang mendalam saat melihat pintu rumahnya yang tertutup. Dia teringat semua kenangan indah yang pernah dia alami di dalam rumah itu bersama ibunya dan Kiki. Setiap sudut rumah seolah menyimpan cerita, dan kini semua itu terasa kosong. Dia membuka pintu dengan perlahan, dan aroma familiar dari rumahnya menyambutnya, tetapi tidak ada suara tawa atau pelukan hangat yang biasanya dia rasakan. Hanya ada keheningan yang menyelimuti, membuat hatinya semakin berat. Siska melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Dia melihat jenazah ibunya yang masih terbaring di ruang tamu, dan rasa sakit itu kembali menghantamnya. Dia merasa seolah dunia ini tidak adil. Mengapa semua hal yang dia cintai harus pergi begitu saja? Dengan hati yang penuh kesedihan, Siska meletakkan Kiki di samping jenazah ibunya, berharap bahwa kehadiran kucing itu bisa memberikan sedikit keajaiban. "Ibu, lihat! Kiki sudah kembali!" teriaknya. Suaranya penuh harapan meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Siska duduk di samping Kiki, merasakan kehadiran kucing itu sebagai penghibur di tengah kesedihannya. Dia mengelus bulu Kiki yang lembut, berharap bahwa kucing itu bisa merasakan betapa dia merindukan ibunya. "Kiki, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus membangkitkan ibu," bisiknya, suaranya bergetar. Dia menatap wajah ibunya yang tenang, berusaha meyakinkan dirinya bahwa harapan masih ada. Meskipun pencariannya belum membuahkan hasil, Siska tahu bahwa dia tidak bisa menyerah. Dia harus berjuang untuk ibunya, dan Kiki adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Siska duduk di samping jenazah ibunya, dengan Kiki yang terbaring di dekatnya. Suasana di ruang tamu terasa hening. Hanya ada suara detak jam yang berdetak pelan, seolah mengingatkan Siska akan waktu yang terus berlalu. Dia menatap wajah ibunya yang tenang, merasakan campuran rasa rindu dan kesedihan yang mendalam. Dalam hatinya, dia berdoa agar kehadiran Kiki bisa membawa keajaiban yang dia harapkan. "Ibu, aku tidak ingin kehilanganmu selamanya," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Dengan penuh harapan, Siska memandang Kiki yang sedang duduk di sampingnya. "Kiki, tolonglah. Langkahkan kakimu di samping ibu," katanya, suaranya bergetar. Dia tahu bahwa mitos yang dia dengar mungkin hanya sebuah cerita, tetapi harapan itu masih ada di dalam hatinya. Dia ingin percaya bahwa langkah kucing itu bisa membangkitkan ibunya. Siska mengusap bulu Kiki yang lembut, berharap kucing itu bisa merasakan betapa dia sangat membutuhkan keajaiban. "Kiki,
seolah merasakan perasaan Siska, mulai bergerak perlahan. Siska menahan napas, jantungnya berdebar kencang. "Kiki, ayo! Lakukanlah!" teriaknya penuh semangat. Kiki melangkah maju, berjalan di sekitar jenazah ibunya dengan langkah yang lembut. Siska merasa harapannya mulai tumbuh kembali, seolah ada cahaya yang menyinari kegelapan hatinya. Dia menatap Kiki dengan penuh perhatian, berharap melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat Kiki terus bergerak, Siska merasakan getaran aneh di udara. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kiki berhenti sejenak, menatap wajah ibunya dengan tatapan yang dalam. Siska merasa jantungnya berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. "Ibu, bangkitlah. Kiki ada di sini," teriaknya, suaranya penuh harapan. Dia merasa seolah semua harapan dan cinta yang dia miliki terkumpul dalam satu momen ini. Namun, waktu berlalu dan tidak ada keajaiban yang terjadi. Siska merasa hancur, hatinya kembali dipenuhi rasa sakit. Kiki berhenti bergerak dan duduk di samping jenazah ibunya, seolah merasakan kesedihan yang mendalam. Siska menatap Kiki dengan penuh harap, tetapi harapan itu perlahan-lahan memudar. Mengapa tidak ada yang terjadi? Pikirnya, air mata mengalir di pipinya. Dia merasa seolah semua usaha dan harapannya sia-sia, dan rasa putus asa kembali menyelimuti hatinya. Dalam keheningan itu, Siska merasakan kehadiran Kiki di sampingnya. Meskipun tidak ada keajaiban yang terjadi, dia menyadari bahwa cinta dan kenangan ibunya akan selalu hidup dalam hatinya. Dia mengelus Kiki dengan lembut, merasakan kehangatan yang menghiburnya. "Kiki, kita tidak bisa menyerah. Kita harus terus mengenang ibu," katanya, suaranya bergetar. Dia tahu bahwa meskipun ibunya tidak bisa kembali, cinta yang mereka miliki akan selalu ada. Siska menatap wajah ibunya sekali lagi, berusaha mengingat semua kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Dia teringat saat-saat bahagia ketika ibunya mengajarinya tentang kehidupan, cinta, dan harapan. "Ibu, aku akan selalu mencintaimu," bisiknya, merasakan kehadiran ibunya dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun ibunya telah pergi, cinta dan kenangan itu akan selalu menyertainya. Dengan Kiki di sampingnya, Siska merasa sedikit lebih kuat. Dia tahu bahwa meskipun harapan untuk membangkitkan ibunya tidak terwujud, dia masih memiliki cinta dan kenangan yang akan selalu hidup dalam dirinya. "Kita tidak sendirian, Kiki. Ibu akan selalu ada di hati kita," katanya, merasakan kehangatan yang mengalir di dalam dirinya. Dia berjanji untuk terus mengenang ibunya dan menjalani hidup dengan penuh cinta, seperti yang diajarkan ibunya kepadanya. Setelah momen harapan yang tidak terwujud, Siska duduk di samping Kiki, merasakan kehadiran kucing peliharaannya sebagai penghibur di tengah kesedihan yang mendalam. Dia menatap wajah ibunya yang tenang, berusaha mengingat semua kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Dalam hatinya, Siska merasa hancur, tetapi dia juga menyadari bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Dia mengelus Kiki dengan lembut, merasakan kehangatan yang menghiburnya, dan berusaha mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Siska teringat saat-saat bahagia ketika ibunya mengajarinya tentang arti cinta dan pengorbanan. Dia ingat bagaimana ibunya selalu ada untuknya, memberikan dukungan dan semangat di setiap langkah hidupnya. Ibu selalu bilang, "Kita harus kuat meskipun dalam keadaan sulit," pikirnya. Kata-kata itu terngiang di telinganya, memberikan sedikit ketenangan di tengah kesedihan. Dia tahu bahwa ibunya ingin dia terus melangkah, meskipun tanpa kehadirannya. Dengan tekad baru, Siska berusaha untuk tidak terpuruk dalam kesedihan.
dia mulai merencanakan bagaimana dia bisa menghormati ibunya. Aku akan membuat album foto untuk mengenang semua kenangan indah kita, ujarnya pada Kiki, yang hanya menatapnya dengan mata penuh kasih. Siska merasa bahwa dengan melakukan hal itu, dia bisa menjaga kenangan ibunya tetap hidup. Dia ingin berbagi cerita tentang ibunya kepada orang lain, agar semua orang tahu betapa hebatnya sosok yang telah membesarkannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun rasa kehilangan masih ada, Siska mulai menemukan cara untuk mengatasi kesedihannya. Dia mulai menggambar dan menulis tentang semua kenangan indah yang dia miliki bersama ibunya. Setiap goresan pensil dan setiap kata yang ditulisnya menjadi terapi bagi jiwanya. Dia merasa seolah ibunya selalu bersamanya, memberikan inspirasi dan semangat untuk terus melangkah. Kiki, yang selalu setia di sampingnya, menjadi teman setia dalam proses penyembuhan ini. Akhirnya, Siska menyadari bahwa meskipun ibunya telah pergi, cinta dan pelajaran yang diajarkan akan selalu hidup dalam dirinya. Dia berjanji untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan semangat, seperti yang diajarkan ibunya. Ibu, aku akan terus mengenangmu dan menjalani hidup ini dengan cara yang kau inginkan, katanya dengan penuh keyakinan. Dengan Kiki di sampingnya, Siska merasa siap untuk menghadapi masa depan, membawa kenangan indah dan pelajaran dari kehilangan sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Kisah Siska mengajarkan kita bahwa kehilangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, tetapi di balik setiap kesedihan, terdapat pelajaran berharga yang dapat membentuk diri kita. Melalui pencariannya untuk menemukan Kiki dan harapannya untuk membangkitkan ibunya, Siska belajar bahwa cinta dan kenangan akan selalu hidup dalam hati kita, meskipun orang-orang tercinta telah pergi. Dia menemukan kekuatan dalam diri sendiri dan menyadari bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, kita masih bisa menemukan keajaiban dalam perjalanan kita. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah pentingnya menghargai setiap momen bersama orang-orang yang kita cintai, serta menemukan cara untuk mengatasi kesedihan dan melanjutkan hidup dengan penuh cinta dan harapan. Jangan lupa untuk stay tuned di channel YouTube Zona Narasi untuk menyaksikan lebih banyak kisah inspiratif dan menyentuh hati. Like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menginspirasi dan menghibur.